Halo teman-teman, Shalom. Jumpa lagi dengan saya Beatrix Maltinatu. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna. Apa itu user persona? User persona adalah karakter fiksi yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer lakukan untuk mewakili target audiens yang mungkin menggunakan layanan, produk, barang, jasa, atau merek. Contoh user persona. Analisis kompetitif. Analisis kompetitif adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran Anda. Tujuan analisis kompetitif: memahami kondisi pasar lebih baik, menemukan peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman mendatang, memunculkan strategi yang lebih baik, dan membantu mengembangkan hambatan kompetitif. Storyboard. Storyboard adalah sebuah desain sketsa, gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita yang telah dibuat. Dengan pembuatan storyboard sendiri, maka pembuat cerita atau naskah dapat menyampaikan pesan atau ide dengan lebih mudah kepada orang lain. Dengan membuat cerita yang tersusun rapi, maka penonton dapat menangkap maksud dan tujuan cerita tersebut, sehingga pesan dari konten kreator tersebut dapat tersampaikan dan dapat mempengaruhi orang tersebut sesuai dengan naskah yang dibuat. Use case diagram. Use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software, guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil dari representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Komponen use case diagram. Yang pertama, sistem. Sebuah sistem digambarkan dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang kedua, aktor. Peran aktor sangat penting, tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor memberikan informasi kepada sistem, serta menerima kedua informasi dari sistem. Simbol-simbol pada use case diagram. Activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi activity diagram. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah use case. Yang keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Tujuan activity diagram. Berikut beberapa tujuan activity diagram. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas di dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Yang kelima, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Komponen activity diagram. Yang pertama, start point atau initial state.
yang kedua activity atau aktivitas, yang ketiga percabangan, yang keempat match, yang kelima swim lane, keenam transition, yang ketujuh notasi akhir.